Justin Hubner starter dan main full, Cerezo Osaka sukses bekuk Grula Morioka. Justin Hubner susul ke Qatar, siap bantu timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong akui timnas Indonesia down gara-gara Nasrullah Kabirov. Saya berusaha menghibur para pemain jelang lawan Australia. Australia waspadai ancaman timnas Indonesia U23. Dikabarkan banding kartu merah, Ivar Jenner tetap absen bela timnas Indonesia kontra Australia. Timnas Indonesia versus Australia. Pelatih timnas Australia yakin laga bakal seru. Timnas Indonesia diperkuat Justin Hubner, Shin Tae-yong masih cemas soal satu hal. Momen memalukan Mahdi Salem pemain timnas Qatar yang tabrak Hernando Ari demi buang waktu pertandingan. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda IDN Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Justin Hubner akhirnya merasakan starter pertamanya bersama Cerezo Osaka. Sang bek diturunkan sejak menit awal saat timnya menghadapi Grula Morioka. Semenjak bergabung dengan Cerezo di bulan lalu, Hubner memang sudah 2 kali tercatat tampil di tim utama Cerezo Osaka. Namun ia baru diturunkan menjelang akhir laga sehingga menit bermainnya masih terbatas. Rabu 17 April 2024, Cerezo Osaka bermain di Levain Cup 2024. Mereka menghadapi tim J3 League Grula Morioka. Pelatih Akio Kogiku mempercayakan Hubner bermain sejak awal di laga ini. Ia dipasangkan dengan Koji Toriumi di jantung pertahanan Cerezo. Duet kedua pemain ini berhasil berbuah manis. Gawang Cerezo berhasil tetap perawan hingga pertandingan berakhir. Sementara Cerezo berhasil mencetak 1 gol di laga ini berkat aksi Vitor Bueno. Hubner bisa dikatakan bermain dengan apik. Namun ada satu catatan minus yang diterima sang bek. Ia mendapatkan kartu kuning di laga ini. Ia melakukan pelanggaran keras di menit ke-64 sehingga ia mendapatkan kartu kuning. Selebihnya sang bek bermain dengan apik selama 90 menit dan membawa timnya menang di laga ini. Ia dikabarkan sudah mendapatkan izin untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 di mana Hubner berpotensi bermain melawan Australia. Justin Hubner dipastikan sudah berangkat ke Qatar untuk menyusul skuad timnas Indonesia dalam perjuangan di ajang Piala Asia U23 2024. Kabar baik ini datang jelang pertemuan timnas Indonesia kontra Australia di Piala Asia U23 2024 Kamis 18 April 2024. Pemain berusia 20 tahun itu berangkat ke Qatar untuk menyusul Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Nama Justin Hubner memang belum masuk tim ketika timnas Indonesia U23 kandas 0-2 dari tuan rumah Qatar. Hubner dijadwalkan tiba di Qatar Kamis pagi waktu setempat. Sebelumnya, Nathan Chu Aon juga diizinkan klubnya Heerenveen untuk membela Indonesia di Piala Asia U23. Alhamdulillah, di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung. Kedatangan Justin Hubner sangat krusial bagi keseimbangan materi dan moral timnas Indonesia U23. Pasalnya Garuda Muda tidak bisa memainkan Jenner dan Ramadan Sananta di pertandingan kedua grup A melawan Australia. Terlebih Indonesia harus meraih poin
penuh demi membuka kembali peluang bersaing. Jika melihat bagaimana para pemain kita fight selama 90 menit lebih saat melawan Qatar, meskipun bermain dengan 9 pemain, saya optimistis para pemain bisa memberikan hasil terbaiknya, kata Erick Thohir. Di turnamen yang ketat seperti ini, kita harus lupakan laga sebelumnya dan kini waktunya fokus serta mati-matian untuk meraih kemenangan di laga berikutnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa mental para pemainnya terganggu. Pemicunya adalah wasit Nasrullah Kabirov ketika skuad Garuda Muda kalah 0-2 dari Qatar dalam matchday pertama Grup A Piala Asia U23 2024. Nasrullah Kabirov beberapa kali mengambil keputusan yang merugikan Timnas Indonesia. Satu di antaranya adalah memberikan kartu kuning kedua, yang berarti kartu merah untuk Ivar Jenner. Ivar Jenner bakal absen membela Timnas Indonesia kontra Australia. Pertandingan kedua grup A itu bakal berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Memang ada ketidakadilan keputusan dari wasit pada partai kemarin, jadi suasana kemarin sangat down, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tidak boleh larut dalam kekecewaan. Skuad Garuda Muda harus bangkit karena Australia bukan lawan mudah ataupun sembarangan meski bermain imbang 0-0 versus Yordania dalam laga pertama grup A. Timnas Indonesia U23 melawan Australia, saya berusaha semaksimal mungkin menghibur para pemain. Tutur Shin Tae-yong mendengarkan saya dan bisa berlatih dengan kerja keras yang baik. Adapun kekuatan Timnas Indonesia sedikit pincang untuk menghadapi Australia. Selain Ivar Jenner, Ramadan Sananta juga sedang menjalani akumulasi kartu merah sehingga tidak bisa merumput untuk skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia dianggap sebagai ancaman serius oleh tim lawan Australia U23. Kedua tim bakal bertanding di matchday 2 Grup A Piala Asia U23 2024. Tim berjulukan Socheroos itu mewaspadai dua keistimewaan skuad besutan Shin Tae-yong. Pada matchday 1 Piala Asia U23 2024 Grup A, Alexander John Popovich dan kawan-kawan hanya meraih 1 poin karena ditahan 0-0 oleh Yordania. Pelatih Australia, Tony Vidmar, cukup puas dengan raihan tersebut. Vidmar menilai laga menghadapi Timnas Indonesia akan tetap berjalan seru. Masih pada kesempatan yang sama, Vidmar juga mengatakan bahwa Timnas Indonesia akan jadi ujian bagi skuadnya. Sebab banyak pemain merah putih juga tampil pada Piala Asia 2023. 10 pemain mereka berada di Piala Asia, jadi itu akan menjadi ujian sesungguhnya. Mereka tampil impresif di Piala Asia pada Januari lalu. Itulah tujuan kami di sini, untuk diuji melawan lawan yang bagus. Timnas Indonesia juga memainkan tipe sepak bola yang berbeda. Itu hanya akan membuat pemain kami lebih baik dalam hal pengalaman. Kapten Australia, Callum Talbot, tidak menyesali hasil imbang melawan Yordania. Saat ini ia dan kompatriotnya bertekad untuk meraih hasil positif melawan Timnas Indonesia. Ivar Jenner tetap akan absen membela Timnas Indonesia kontra Australia di Piala Asia U23 2024. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun ini menerima kartu merah ketika melawan Qatar. Ivar Jenner mendapatkan 2 kartu kuning saat Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Qatar dalam pertandingan pertama Grup A di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan. PSSI dikabarkan mengajukan banding untuk kartu merah Ivar Jenner supaya gelandang Jong Utrecht ini bisa tampil untuk Timnas Indonesia menghadapi Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa Ivar tidak bisa bermain dengan Timnas Indonesia versus Australia. Namun, dia mengabarkan kalau Justin Hubner akan bergabung. Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia,
Saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fight. Keberadaan Justin Hubner nantinya bagaikan oasis di tengah padang pasir untuk timnas Indonesia. Bek berusia 20 tahun itu bisa didorong lebih ke depan untuk menggantikan peran Ivar Jenner. Selain Ivar Jenner, timnas Indonesia juga pasti kehilangan Ramadhan Sananta. Striker Persis Solo itu menerima kartu merah langsung dari wasit Nasrullah Kabirov sewaktu takluk dari Qatar. Timnas Indonesia bakal menantang Australia di matchday 2 grup A Piala Asia U23 2024. Pelatih Australia Tony Vidmar memprediksi laga melawan timnas Indonesia bakal berjalan seru. Ia berpendapat kalau anak asuh Shin Tae-yong bukanlah tim yang mudah untuk dihadapi. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada matchday 2 Piala Asia U23 2024 Grup A. The Socceroos bermodalkan 1 poin saat ditahan imbang Yordania pada matchday 1 Grup A. Vidmar memiliki tugas berat. Ia dituntut untuk meloloskan Australia ke Olimpiade untuk kali kedua secara beruntun. Tugas tersebut makin berat karena pada laga perdana melawan Yordania, Alexander John Popovich hanya meraih 1 poin karena ditahan 0-0. Timnas Indonesia memulai Piala Asia U23 2024 dengan kekalahan menyakitkan. Meski unggul secara statistik, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan takluk 0-2. Timnas Indonesia juga dipastikan tampil tanpa 2 pemain andalannya, yakni Ivar Jenner dan striker Ramadhan Sananta yang mendapatkan kartu merah pada pertandingan melawan Qatar. Vidmar menilai laga menghadapi timnas Indonesia akan tetap berjalan seru. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih mencemaskan sesuatu meski Justin Hubner telah dipastikan memperkuat Garuda Muda di laga kontra Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Justin Hubner telah menyusul ke Doha, Qatar untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya akan menjadi sangat berarti bagi skuad asuhan Shin Tae-yong yang memerlukan kemenangan atas Australia. Setelah dikalahkan Qatar 0-2 pada laga pertama, Hubner menyusul ke Qatar dalam kondisi yang lelah sehabis bertanding untuk klubnya Cerezo Osaka. Pemain berusia 20 tahun itu dimainkan penuh selama 90 menit oleh pelatih Akio Kogiku dalam pertandingan Piala Liga Jepang kontra Morioka. Timnas Indonesia akan bertanding sehari setelah Hubner bermain untuk Cerezo. Dan Shin Tae-yong menyadari fakta bahwa pemain berusia 20 tahun itu baru habis bertanding dan terbang ke Qatar tepat setelah pertandingan. Justin habis bertanding di Piala Liga Jepang, sepertinya habis pertandingan langsung pergi. 1 hari setelah pertandingan, kita fokus dalam latihan pemulihan. 1 hari sebelum pertandingan tidak bisa intensitas tinggi, jadi kita fokus untuk latihan taktik, untuk mengantisipasi pertandingan kontra Australia dan Yordania, tambah Shin Tae-yong. Berbicara tentang calon lawannya, sang pelatih berusia 53 tahun itu menilai Australia punya kualitas yang lebih baik daripada Yordania, hanya saja kurang beruntung untuk tidak mencetak gol. Momen memalukan Mahdi Salem menjadi sorotan. Pasalnya, pemain timnas Qatar itu sengaja menabrak kiper timnas Indonesia, Hernando Ari, demi membuang-buang waktu pertandingan. Bertanding di Stadion Jassim bin Hamad Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat, Ivar Jenner dan kolega tumbang dengan skor 0-2. Masing-masing gol timnas Qatar dicetak Khaled Ali bin Sabah lewat titik putih jelang turun minum dan 1 gol lainnya dicetak Ahmed Al-Rawi. Kekalahan yang dialami timnas Indonesia dinilai sangat tidak wajar. Pasalnya ada banyak keputusan kontroversial yang diberikan wasit pertandingan Nasrullah Kabirov. Hal itu mulai dari diberikannya penalti kepada Qatar hingga pemberian 2 kartu merah untuk timnas Indonesia yang diberikan kepada Ivar Jenner dan Ramadhan Sananta.
Bukan hanya dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, para pemain timnas Qatar juga melakukan hal-hal aneh untuk memancing wasit memberi pelanggaran dan menghadiahkan tendangan bebas. Banyak pula momen aneh saat pemain Qatar sengaja menabrakkan diri ke pemain timnas Indonesia, lalu pura-pura terkapar untuk mengulur waktu. Salah satunya adalah yang dilakukan Mahdi Salam kepada Hernando Ari. Momen ini terjadi pada sekira menit ke-70. Kiper timnas Indonesia U23, Hernando Ari tengah menguasai bola. Tanpa sebab yang jelas, Mahdi Salam menabrakkan dirinya kepada Hernando demi mengganggu fokus sang pemain. Tidak berhenti sampai di sana, pemain timnas Qatar dengan nomor punggung 14 itu tidak langsung berdiri. Ia kemudian berpura-pura terkapar demi mengulur waktu pertandingan. Beruntungnya wasit tidak menganggap Hernando Ari melakukan pelanggaran. Mahdi Salam justru yang dianggap melakukan diving dan diganjar kartu kuning. Mahdi Salam akhirnya ditarik keluar sang pelatih beberapa menit berselang. Namun aksi kontroversinya itu tetap menjadi sorotan banyak pihak. Salah satu pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner, bahkan sampai membagikan potret saat Mahdi Salam pura-pura terkapar. Tampak jelas dari tangkapan kamera pemain berusia 20 tahun itu hanya berpura-pura demi bisa mengulur waktu. Ivar Jenner dalam unggahannya itu pun menyematkan emoji badut yang merepresentasikan Mahdi Salam sebagai badut di laga Piala Asia U23 2024 tersebut.